Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Menurut teori conditioning Pavlov, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena ada syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Nah, Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Pavlov menjadi seorang pendeta. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884 ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang Physiology of Medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian saat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Karyanya ditulis oleh Work of Digestive Glands pada 1902 dan Conditional Reflex pada 1927. Ia meninggal di Lancaster pada tanggal 27 Februari 1936. Sebenarnya ia bukan seorang sarjana psikologi dan ia pun tidak mau disebut ahli psikologi karena ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik cara berpikirnya. Sepenuhnya cara berpikir dia dianggap kurang ilmiah. Dalam penelitiannya, ia selalu berusaha menghindari konsep-konsep maupun istilah psikologi. Sekalipun peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangan yang paling penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks belaka. Karena itu, untuk mempelajari refleks-refleks saja, pandangan yang sebenarnya bermula dari seorang tokoh Rusia lain bernama Sechenov yang banyak mempengaruhi Pavlov ini. Kemudian, dijadikanlah dasar pandangan pula oleh J.B. Watson di Amerika Serikat dalam aliran behaviorisme setelah mendapatkan perubahan-perubahan seperlunya. Nah, teori belajar dan eksperimental Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dan teori pengkondisian asosiatif stimulus response, dan hal ini dikenang darinya hingga kini. Classic conditioning, yaitu pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan pertama, yaitu seorang anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasang dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga munculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar yang membentukkan perilaku atau respon. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, yaitu peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu seorang anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihan, secara hakiki manusia itu berbeda dengan anjing. Nah, Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisinya. Dalam penghapusan sebagai berikut: stimulus tidak terkondisi atau UCS, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik. Contoh, makanan. Stimulus terkondisi atau CS, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisikan. Contoh, bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisikan berupa makanan. Maupun respon-respon lainnya. Ada beberapa aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov adalah ciri-ciri yang kuat berdasarkan itu: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. John Broades Watson. John Broades Watson dilahirkan di Greenville pada 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar Doktor Filsafat pada 1903 dengan disertai berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Pada tahun 1800
1908, ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan psikologi komparatif di Johns Hopkins University di Baltimore dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara tahun 1920 sampai 1945, ia meninggalkan universitas dan bekerja di dalam bidang psikologi konsumen. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah Psychology as the Behaviorist View It. Menurut Watson, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan-penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata saja. Meskipun banyak kritik terhadap pendapat Watson, namun harus diakui bahwa peran Watson tetap dianggap penting karena melalui dia berkembang metode-metode objektif dalam psikologi. Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Ia bahkan memberikan ucapan yang sangat ekstrim untuk mendukung pendapatnya tersebut. Dengan mengatakan, berikan kepada saya 10 orang anak, maka saya akan jadikan ke-10 anak itu sesuai dengan kehendak saya. Itu teori dan konsep behaviorisme dari Watson. Teori belajar SR atau stimulus respon yang berlangsung ini disebut juga dengan koneksionisme. Menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson, namun dalam perkembangannya besarnya koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Stimulus dan respon memang harus diamati. Meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting, namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Dengan asumsi demikian dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku atau belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Tingkah lakunya yang membentuk kepribadian manusia, dan behaviorisme tidak bermaksud mempermasalahkan norma-norma pada manusia. Apakah seorang manusia tergolong baik, tidak baik, emosional, rasional, ataupun irasional. Di sini hanya dibicarakan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan dan pola interaksi tersebut bisa diamati dari luar. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respons yang ditampilkan oleh individu. Respons tertentu akan muncul dari individu jika diberi stimulus dari luar. S singkatan dari stimulus dan R singkatan dari respon. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga stimulus dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama akan berakibat berubahnya perilaku individu. Misalnya dalam hal kepercayaan sebagian masyarakat tentang obat-obatan yang diiklankan di televisi. Mereka sudah tahu dan terbiasa menggunakan obat-obat tertentu yang secara gencar ditayangkan di media televisi. Jika orang itu sakit, maka obatnya adalah Proma, Waisan, Milanta, ataupun obat-obat yang sering diiklankan di televisi. Jenis obat lain tidak pernah digunakan untuk penyakit mah tadi. Padahal mungkin saja secara higienis obat yang tidak ditampilkan lebih manjur. Misalnya syarat terjadinya proses belajar dalam hubungan SR ini adalah adanya unsur dorongan, rancangan, respons, dan penguatan.
Unsur yang pertama, dorongan, adalah suatu keinginan dalam diri seorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Seorang anak akan merasakan adanya kebutuhan yang tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku bacaan tertentu, maka ia terdorong untuk membelinya dengan cara meminta uang kepada ibunya atau bapaknya. Unsur dorongan ini ada pada setiap orang, meskipun kadarnya tidak sama. Ada yang kuat menggebu, ada yang lemah, tidak terlalu peduli akan terpenuhi atau tidaknya. Unsur berikutnya adalah rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri individu dan tentu saja berbeda dengan dorongan tadi yang datangnya dari dalam. Contoh rangsangannya antara lain adalah bau masakan yang lezat, rayuan gombal, dan bahkan bisa juga penampilan seorang gadis cantik dengan bikini yang sangat ketat. Lalu dalam dunia aplikasi komunikasi instruksional, rancangan bisa terjadi bahkan diupayakan terjadinya yang ditujukan kepada pihak sasaran agar mereka bereaksi sesuai dengan yang diharapkan dalam kegiatan mengajar ataupun kuliah di mana banyak pesertanya yang tidak tertarik atau mengantuk. Maka sang komunikator instruksional atau pengajarnya bisa merancangnya dengan sejumlah cara yang bisa dilakukan. Misalnya dengan bertanya tentang masalah-masalah tertentu yang sedang tren saat ini, atau bisa juga dengan mengadakan sedikit humor segar untuk membangkitkan kesiagaan peserta dalam belajar. Dari adanya rangsangan dan stimulus ini, maka timbul reaksi di pihak sasaran atau komunikan. Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, bergantung pada situasi, kondisi, dan bahkan bentuk dari rangsangan tadi. Reaksi-reaksi dari seorang akibat dari adanya rancangan dari luar inilah yang disebut dengan respons dalam dunia teori belajar ini. Respons ini diamati dari luar. Lalu respon ada yang positif dan ada pula yang negatif. Yang positif disebabkan oleh adanya ketepatan seseorang melakukan respons terhadap stimulus yang ada. Tentunya yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang negatif adalah apabila seorang memberi reaksi justru sebaliknya dari yang diharapkan oleh pemberi rangsangan. Unsur yang keempat adalah masalah penguatan. Unsur ini datangnya dari pihak luar, ditunjukkan kepada orang yang sedang merespons. Apabila respons telah benar, maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa adanya kebutuhan untuk melakukan respons seperti tadi lagi. Seorang anak kecil yang sedang mencoreti buku kepunyaan kakaknya, tiba-tiba dibentak dengan kasar oleh kakaknya. Maka ia bisa terkejut dan bahkan bisa menderita guncangan sehingga berakibat buruk pada anak tadi. Memang anak tadi tidak mencoret buku lagi, namun akibat yang paling buruk di kemudian hari adalah dia bisa menjadi trauma untuk tidak mencoreti buku karena takut berantakan. Bahkan yang lebih dikhawatirkannya lagi adalah jika ia tidak mau bermain dengan buku lagi atau alat tulis lainnya. Itu penguatan yang salah dari seorang kakak terhadap adiknya yang masih kecil ketika sedang mau mulai menulis buku. Barangkali akan lebih baik jika kakaknya tadi tidak menggunakan cara membentak kasar, akan tetapi dengan bicara yang halus sambil membawa alat tulis lain berupa selebar kertas kosong sebagai penggantinya. Misalnya, bagus, coba kalau menggambarnya di tempat ini pasti lebih bagus. Dengan cara penguatan seperti itu, sang anak akan tidak merasa dilarang menulis. Itu namanya penguatan positif. Contoh penguatan positifnya, misalnya setiap anak mendapat ranking bagus di sekolahnya. Orang tuanya memberi hadiah berwisata ke tempat-tempat tertentu yang menarik, atau setidaknya dipuji oleh orang tuanya. Maka anak akan berusaha mempertahankan rankingnya tadi pada masa yang akan datang. Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti dari pemikiran Skinner adalah bahwa setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Menurut Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan oleh individu atau subjek
terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antar stimulus dengan respon tersebut. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar. Lantas, hal tersebut menjadi dasar dari pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran sampai saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, sebagai tujuan menghindari akibat yang pernah dialaminya. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalkan penerapan hukum membersihkan halaman bagi siswa yang datang terlambat ke sekolah, atau siswa dihukum untuk lari di lapangan jika tidak mengerjakan tugas. Pada hal tersebut, teori ini dipikir cukup menakutkan karena menekankan prinsip pemberian hukuman atau punishment. Akan tetapi, teori ini tidak selamanya dinilai buruk, karena pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap yang positif. Sehingga, teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Behavioristic childhood. Nama panjangnya adalah Leonardo Clark Hull, dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di Michigan. Beliau meraih gelar PhD dari University of Wisconsin pada 1918, tempat dia mengajar dari 1916. Sampai 1929 dia pindah ke Yale dan tetap di sana sampai ia meninggal. Clark Hull mengusulkan cara baru untuk memahami behaviorisme. Hull ingin menetapkan prinsip-prinsip dasar ilmu perilaku untuk menjelaskan perilaku hewan dari berbagai spesies dan perilaku individu dan sosial. Inilah yang dikenal sebagai behaviorisme deduktif. Sepanjang karirnya, Hull mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, teknik sugesti. Metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Prinsip-prinsip utama teorinya, yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hull lebih sebagai drive reduction daripada satisfied factor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan SR, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai ensure O organisme E. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan efeknya dapat dilihat pada faktor R yang berupa output. Karena pandangan ini, Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Yang ketiga, proses belajar baru klasik setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologi organisme. Hypothetic deductive theory. Teori belajar Hull menggunakan metode deduktif sehingga Hull percaya bahwa pengembangan ilmu psikologi harus didasarkan pada teori dan tidak semata-mata berdasarkan fenomena individual. Teori belajar Hull ini terdiri dari beberapa postulat yang menjelaskan pemikirannya tentang aktivitas otak, reinforcement, habit, reaksi potensial, dan lain sebagainya.